Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dan adik-adikku yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memperjumpakan kita di tempat ini guna untuk melanjutkan beberapa petikan faedah-faedah yang berharga dari Kitabul Jami'. Kita masih membahas hadis yang pertama tentang hak muslim terhadap muslim yang lain, berdasarkan sabda Nabi SAW dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda bahwa hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim satu dengan yang lain itu ada berapa? Sitt itu berapa? Sittah itu 6. Kita baru membahas dulu adab yang pertama. Adab yang pertama dulu apa? Mengucapkan salam. Adab yang kedua, memenuhi undangan saudara kita. Adapun yang ketiga apa? Meminta nasihat. Sudah belum? Belum. Dan insya Allah sore hari ini kita akan membahas beberapa hukum-hukum fikih yang terkait dengan meminta nasihat atau saling memberikan nasihat. Adik-adikku yang kami cintai, pada pembahasan tema kita meminta nasihat dan saling memberikan nasihat ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, definisi dan pengertian dari nasihat. Apa sih sebenarnya nasihat? Itu subtopik yang pertama. Adapun yang kedua, nanti kita akan sampaikan urgensi dan keutamaan saling memberikan nasihat. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, nanti kita akan bahas hukum memberikan nasihat. Wajib, sunnah, ataukah fardu ain misalnya. Itu nanti pembahasan yang ketiga. Adapun yang terakhir, yang keempat, nanti kita akan membahas adab-adab di dalam menyampaikan nasihat. Dan pembahasan ini sangat penting. Karena apa? Karena memberikan nasihat itu sejatinya bukan tugas bagi para ustadz dan para ustadzah saja. Tapi menyampaikan nasihat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Maka bagi yang senior, ketika melihat adik kelasnya entah itu tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah, atau mungkin barangkali sebaliknya melanggar batasan-batasan syar'i, maka bisa ditegur dan diberikan nasihat. Atau mungkin barangkali sebaliknya, ketika melihat kakak seniornya berbuat sesuatu yang melanggar syariat Allah, maka siapapun boleh untuk memberikan peringatan kepadanya. Oleh karenanya, ini adalah bagian dari hak muslim kepada saudara muslim yang lain. Taib, 4 subtopik ini mudah-mudahan bisa kita tuntaskan insyaallah ta'ala. Yang pertama, definisi dan pengertian dari nasihat. Ya, apa sih sebenarnya nasihat itu? Seringkali kita mendefinisikan dan menjabarkan nasihat itu adalah menyampaikan kalimat-kalimat yang indah atau memberikan motivasi.
Mungkin itu yang seringkali kita dengar atau kita baca. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya nasihat itu memiliki dua makna. Yang pertama, menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Itu adalah makna yang pertama. Ya, menginginkan kebaikan pada orang yang dinasihati. Ya, artinya menunjukkan bahwa makna pertama ini dibutuhkan keikhlasan. Ketika seseorang itu memberikan nasihat, tidak boleh ada tendensi, tidak boleh ada kepentingan, tidak boleh merasa dirinya paling soleh, paling pandai, atau supaya nanti dapat hadiah atau dapat pujian dari ustadz. Tidak. Menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati atas dasar apa? Keikhlasan dan ketulusan yani hati. Oleh karenanya para ulama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala banyak yang mengatakan bahwa nasihat untuk makna yang pertama itu adalah iradatul khair lil mansuh lahu. Menginginkan kebaikan atau khizayatul khair. Ya, menginginkan kebaikan pada orang yang dinasihati. Kebaikan itu bisa berbagai bentuk. Entah itu kebaikan agar saudara kita yang kita nasihati itu bisa semakin taat kepada Allah. Artinya nasihat-nasihat yang kita berikan itu berkaitan dengan apa? Motivasi agar ia semakin bersemangat beribadah. Atau mungkin barangkali kebaikan yang ingin kita berikan kepada saudara kita itu adalah apa? Peringatan agar ia tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Makanya kalau ustadz di sini menyampaikan itu kadang-kadang kan seperti itu ustadz antum. Kadang-kala tentang anjuran yang baik. Anak-anak sholat malam, anak-anak baca Quran. Ini sebagai bentuk nasihat yang baik agar kita selalu dekat dan semakin dekat dengan Allah. Ataupun mungkin barangkali kebaikan itu yang lain. Anak-anak jangan ngantuk misalnya waktu ada sholat. Jangan misalnya mengganggu dan mendolimi temannya misalnya. Jangan mengambil hak saudaranya. Nah, ini larangan. Tapi semuanya itu adalah bentuk menginginkan kebaikan kepada saudara. Dan ini syaratnya itu apa? Ikhlas. Jangan sampai kemudian mentang-mentang saya senior supaya dilihat. Ya, Gus Alfian ini lagi melihat di sana, kemudian sok-sok pengen memberikan nasihat. Ya, seakan-akan dia nanti diberikan pujian darinya. Atau mungkin barangkali ustadznya saat itu sedang mengamati, padahal dia nggak pernah nyuruh adik kelasnya atau adik tingkatnya. Tiba-tiba ketika ada yang melihat dia sok-sok ingin memberikan nasihat, ngajak kepada kebaikan, maka hati-hati jamaah dan adik-adikku yang dicintai oleh Allah. Makna yang pertama, menginginkan kebaikan pada orang yang dinasihati atas dasar keikhlasan dan ketulusan hati. Ini yang pertama. Kemudian makna yang kedua nasihat, para ulama mengatakan menutup atau menambal kekurangan dan aib pada saudaranya. Itu juga bagian dari bentuk apa? Nasihat. Jadi nasihat yang kedua, makna yang kedua, pengertian yang kedua itu artinya menambal, menutup aib dan kekurangan pada orang yang dinasihati atau saudaranya. Makanya tatkala kita menasihati itu jangan semakin membongkar aibnya. Kita pengen nasihati saudara kita. Kamu itu harus sholat malam, rajin puasa. Jangan kayak dulu kamu itu. Kamu dulu itu sholat juga enggak. Semuanya dibongkar aib-aibnya. Para ulama mengatakan ini bukan nasihat. Kalau seandainya kita bongkar aibnya, apalagi di hadapan umum, apalagi kemudian dalam kajian umum seperti ini,
atau di media massa, koran, semua orang bisa melihat, itu bukan namanya nasihat. Itu namanya celaan. Itu namanya penghinaan. Itu artinya mencemarkan nama baik, dan itu bukan namanya apa? Nasihat. Karena tujuan dari nasihat para ulama dan makna yang kedua itu adalah berusaha untuk menutupi aib, berusaha untuk menambal kekurangan-kekurangan pada dirinya. Maka disinilah butuh apa? Kejujuran yang kedua ini. Makanya tatkala ada orang yang ingin minta nasihat, atau mungkin barangkali dia mau curhat, apa yang dia curhati kepada kita itu jangan kita expose, jangan kita sebarkan secara luas, tapi kita berusaha untuk menutupi. Ya, jangan kemudian kita cerita, kemarin itu si Muhammad datang ke saya minta nasihat. Ya, nasihatnya apa? Temennya yang tanya-tanya, dia habis berzina dengan 100 orang. Lah, waduh, bahaya ini. Padahal orang yang mau minta nasihat berusaha meminta jalan keluar karena dia terjerumus ke dalam dosa. Maka kita nggak boleh mengungkap aibnya. Selain kita murni mengharap Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya di dalam kita menyampaikan nasihat, yang kedua jangan bongkar aib. Jangan kita sebarkan kekurangannya. Itulah sebenarnya dua makna yang terkandung pada pengertian dan definisi nasihat. Dan dua-duanya ini seringkali terjadi pada diri kita. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dua definisi dari nasihat. Yang pertama, menginginkan kebaikan pada orang yang kita nasihati, tapi atas dasar keikhlasan dan ketulusan hati. Yang kedua, berusaha untuk menutupi aib atau menambal kekurangan saudara kita, dan jangan diekspos kemana-mana. Maka di sini butuh kejujuran. Ya, kita harus jujur. Kadang-kadang ada orang, Ustaz, saya pengen curhat iki Ustaz. Ya, tapi nanti jangan disebar kemana-mana ya. Ya, nggak apa-apa. Wah, kadang-kadang seperti itu. Lah, curhatmu apa toleh? Saya pengen nikah Ustaz, tapi ya gimana lagi, saya belum punya gini. Ternyata besoknya disebar, ya, di hadapan murid-muridnya. Tadi pagi si fulan ini datang ke saya, ya, menyampaikan keinginannya dan minta nasihat karena dia pengen nikah. Apa yang terjadi? Orang yang diberikan nasihat akan semakin malu, karena pada keinginannya, ya, harapannya tidak disebarluaskan. Berarti dia nggak jujur ketika menyampaikan nasihat. Seharusnya dia menutup. Mungkin bagi dia ini aib, makanya dia pengen jangan disebar. Ini bukan namanya memberikan nasihat. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subtopik yang kedua, ya, mengenai keutamaan dan urgensi saling menasihati. Ya, urgensi dan keutamaan saling menasihati. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa saling memberikan nasihat ini, kata para ulama, keutamaan yang pertama itu adalah merupakan tugas mulia semua para nabi dan para utusan. Ini keutamaan pertama. Ya, jadi tatkala kita itu bisa memberikan nasihat, ini sudah menjadi tugas mulia para nabi sebelumnya. Para utusan itu tugas mereka selain menyampaikan wahyu, mereka juga memberikan nasihat. Makanya kalau kita lihat, adik-adikku yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-A'raf ayat 41 sampai ayat 93. Dalam surat Al-A'raf ayat 41 ayat 61 sampai 93. Di dalam surat Al-A'raf ayat 61 sampai 93 ini Allah membicarakan tentang para nabi ketika mereka mendakwai kaumnya. Mulai dari Nabi Nuh, mulai dari Nabi Hud, mulai dari Nabi Soleh sampai Nabi Syuaib alaihissalam. Apa yang terjadi?
Kalau kita nanti baca di dalam Al-Quranul Karim, mulai dari ayat yang ke-61 sampai 93 surat Al-A'raf, kita akan jumpai para nabi ini salah satu tugasnya itu adalah memberikan nasihat. Salah satunya Nabi Nuh, itu yang pertama di ayat 61 dan 62. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman, qala ya qaumi laisa bi dhalalatu walakinni rasulun mir rabbil alamin uballighukum risalati rabbi. Jadi tugas yang pertama itu adalah tabligh, wahyu dan risalah dari Allah. Yang kedua apa? Wa an sahulakum. An-sahih artinya apa? Memberikan nasihat. Makanya memberikan nasihat ini termasuk tugas para nabi. Tidak hanya berhenti pada Nabi Nuh. Kalau kita baca lagi di ayat-ayat berikutnya, kita akan temukan Nabi Hud. Nabi Hud juga sama. Wa nasahtu lakum di ayat yang ke-67 dan 68. Di sini beliau juga menyampaikan wahyu sekaligus memberikan apa? Nasihat. Sama juga dengan beberapa ayat berikutnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah tentang Nabi Soleh. Nabi Soleh juga sama. Ya, nasahtu lakum di ayat 79. Di ayat 79 ini Allah mengisahkan Nabi Soleh ketika mendakwai kaumnya. Beliau mengatakan, wa nasahtu lakum. Selain aku menyampaikan wahyu, nasoha itu artinya memberikan nasihat. Sampai di ayat 93 dan 92 itu Allah berbicara tentang kisahnya Nabi Syuaib alaihissalam. Disitulah Nabi Syuaib juga selain menyampaikan wahyu, beliau menyampaikan wa nasahtu lakum. Aku memberikan nasihat. Oleh karenanya adik-adikku yang dicintai oleh Allah, maka tatkala kita memberikan nasihat kepada siapapun, termasuk kita memberikan nasihat kepada orang tua kita, karena nggak ada masalah. Mungkin orang tua atau mungkin barangkali orang yang lebih senior melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dikerjakan, kemudian kita memberikan nasihat. Para ulama mengatakan keutamanya besar, karena seperti yang kita lakukan memberikan nasihat, ini juga menjadi tugas mulianya siapa? Para nabi dan para utusan. Ini yang pertama. Keutamaan yang kedua, ya. Keutamaan yang kedua, para ulama mengatakan dengan nasihat agama ini tetap tegak. Berarti kalau tidak ada orang yang saling menasehati, agama ini akan runtuh. Kenapa demikian? Karena tidak ada orang yang saling mengingatkan. Satu contoh misalnya, kita tinggal di panti ini ya, panti asuhan ini. Ada orang yang mencuri, tapi dibiarkan. Sudah Ustaz, itu urusannya antara dirinya dengan Allah. Saya nggak ingin ngasih nasihat. Ada temennya yang nggak sholat, dibiarkan. Nggak apa-apa Ustaz, nggak usah dinasehati. Ini urusannya dengan Allah. Ada orang yang keluyuran, nggak usah dinasehati Ustaz, biar dia sudah dewasa. Apa yang terjadi? Lembaga pendidikan, pondok pesantren, atau panti asuhan, lama kelamaan akan rusak ini semuanya. Ketika tak ada satupun orang yang saling mengingatkan dan saling memberikan nasihat. Maka agama Islam pun demikian. Kalau seandainya syariat ini dilanggar dengan begitu leluasa, tidak ada yang saling mengingatkan. Pun demikian dengan larangan-larangan Allah, banyak yang mengerjakannya, melanggarnya, tapi tidak ada yang mengingatkan. Lama kelamaan syariat Islam ini akan apa? Luntur, roboh, runtuh, hancur, akan habis. Satu contoh ya, ini misalnya ada 10 orang ya, yang sholat cuma 1, yang 9 itu nggak ada yang sholat misalnya, yang 1 nggak pernah mengingatkan. Lama kelamaan orang yang 1 ini meninggal, apakah ada jaminan 9 ini akan sholat? Kalau seandainya semuanya nggak sholat,
ya berarti syariat sholat sudah hilang. Sama juga, ada 10 orang. Yang 9 orang minum minuman khamr, yang satu tidak minum tapi tidak memberikan peringatan dan nasihat. Suatu saat nanti yang satu ini meninggal, tersisa 9 orang yang minum minuman keras. Apa yang terjadi? Suatu saat kelak minuman khamr itu akan menjadi halal karena tidak ada satupun orang yang mengingatkan. Rusak syariat Islam. Maka oleh karena itu, jamaah dan adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-dinun nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba kita lihat, mengatakan demikian sebanyak 3 kali. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Artinya apa? Kunci tegaknya agama terletak pada adanya saling memberikan nasihat. Kalau tidak ada yang memberikan nasihat, berarti agama itu akan hilang, akan punah, akan musnah, syariatnya akan gugur dan runtuh kalau seandainya nasihat itu tidak ditegakkan. Maka oleh karenanya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah bersabda, man ra'a minkumul mungkaron. Kalau seandainya kalian itu melihat ada orang yang berbuat kemaksiatan, mungkar, kita biarkan apa kita peringatan? Kita berikan peringatan apa kita biarkan? Kita berikan peringatan. Yang pertama, kalau seandainya engkau mampu, maka ingkarilah, berilah peringatan itu dengan tangan. Yang kedua, kalau tangan gak mampu, beri peringatan dengan apa? Dengan lesan. Kalau seandainya lesan nggak mampu, maka tetap dengan hati. Karena kemungkaran itu tidak boleh dibiarkan. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga, ya, saling memberikan peringatan itu bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita pengen nggak, ya, mendapatkan ridhonya Allah? Tayyib. Kita juga pengen banget menuntut ilmu di pondok pesantren seperti ini, panti asuhan seperti ini, agar mendapatkan keridhaan Allah dan orang-orang soleh dan ustadz kita. Karena apalah jadi kalau seandainya kita itu berbuat tapi ternyata tidak diridhoi, tidak disukai, tidak dicintai oleh orang-orang yang kita segani, yang orang-orang yang kita hormati. Pasti perasaan kita apa? Sedih. Sebagaimana, maaf ya, kita sudah berbuat apapun untuk orang tua, tapi orang tua nggak meridhoi. Kita sedih nggak? Ya, sedih. Nah, apalah jadinya kita berbuat tapi ternyata Allah tidak ridho. Makanya salah satu untuk bisa mendapatkan ridho Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yardha lakum thalatha. Ada 3 amalan yang bisa mendatangkan ridho Allah. Yang pertama, beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ya, mudah-mudahan kita tidak mempersekutukan Allah. Karena kalau kita berbuat syirik, bukan ridho yang kita dapatkan, tapi lawan ridho apa? Murkanya Allah yang akan kita peroleh. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara yang bisa mendatangkan ridho Allah itu adalah tetap istiqomah di atas jalan kebenaran. Apapun yang kondisinya. Banyak orang-orang yang sudah mulai tidak sholat, kita jangan ikut-ikutan. Tetap kita istiqomah. Banyak orang Ustaz sudah nggak mau lagi belajar ilmu syar'i, kita jangan ikut-ikutan. Ustaz, ini lagi tren bagi anak-anak perempuan. Lagi tren ini Ustaz, pakai pakaian ketat, kemudian membuka jilbab aurat. Jangan ikut-ikutan.
Karena itu yang akan mendatangkan murka. Kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka istiqomah di atas jalan kebenaran. Ini yang kedua. Adapun yang terakhir, kata Rasulullah SAW, saling memberikan apa? Nasihat. Makanya dengan saling memberikan nasihat itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, para ulama mengatakan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di antara keutamaan yang keempat, ya, dengan saling memberikan nasihat itu akan menghilangkan rasa iri dan dengki di antara kita kaum muslimin. Ya. Kenapa? Karena ketika kita memberikan nasihat dengan ketulusan, dengan keikhlasan, Masya Allah, orang itu tidak akan iri lagi. Karena apa? Dia merasa sudah melaksanakan kewajibannya. Dia pun tidak mengharapkan apa? Balasan dari orang lain. Dia pun tidak menginginkan mendapatkan pujian dari saudaranya. Makanya para ulama yakni mengatakan apa? Ada 3 hal di mana seseorang itu tidak akan terkena penyakit iri dan dengki. Ada 3 hal di mana seseorang itu tidak akan mendapatkan penyakit iri dan dengki. Yang pertama, itu selalu ikhlas di dalam kita beramal dan beribadah. Tatkala kita itu ikhlas kepada Allah, kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, hal ini akan menjauhkan kita dari apa? Yani iri dan dengki. Tapi kalau seandainya kita ibadah untuk tujuan manusia, tak sholat lah, kenceng banget, harapannya supaya nanti dapat pujian dari Ustadz Gus Alfian. Tapi ternyata Ustadz itu tidak menghiraukannya, tidak mempedulikan. Apa yang terjadi kemudian? Dia akan menjadi kecewa. Karena apa? Tujuannya bukan untuk Allah, tujuannya untuk dapat pujian dari Ustadz. Ternyata Ustadznya tidak mempedulikan. Kecewa enggak? Kecewa banget. Tapi kalau seandainya kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah tidak akan mengecewakan. Allah akan selalu menghargai setiap jerih dari ketaatan yang kita kerjakan. Itulah bedanya kita mengharap Allah dengan kita mengharap manusia. Ya, kalau mengharap kepada Allah itu pasti diijabahi bagi orang-orang yang beriman dan tulus. Tapi kalau kita mengharap kepada manusia, belum tentu diijabahi. Datang ke seniornya, Mas, ya, saya utang toh, pinjem 100, ya, pinjem, ya ini 100. Pengennya apa? Berharap sang kakak kelas ini bisa ngasih utangan, pinjaman kepadanya. Dia sudah yakin banget. Ternyata uangnya sudah habis. Apa yang terjadi? Kecewa enggak? Kecewa. Atau mungkin barangkali pinjam uang, ternyata saya enggak bisa ngasih. Ya, hari ini uangnya tinggal sedikit. Apa yang terjadi? Kecewa. Tapi kalau seandainya kita berharap yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, insya Allah Allah itu akan mengijabahi. Allah Subhanahu wa taala akan menghargai jerih payah kita. Setiap doa-doa yang kita pinta itu akan dihargai dengan yakni pahala. Itulah bedanya kita mengharap ridha Allah dengan kita mengharap ridhonya yakni manusia. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 hal. Ya, di mana amalan ini tidak akan terkena seseorang penyakit iri dan dengki. Yang pertama itu adalah ketika ikhlas di dalam beribadah. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah saling memberikan nasihat. Ketika seorang itu saling memberikan nasihat, murni karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan menghilangkan rasa iri dan dengki. Kenapa demikian? Karena di saat memberikan nasihat karena Allah, dia tidak mengharapkan apapun dari manusia. Dia sudah ngasih nasihat, Ustaz, tapi dia itu nggak mau menerima nasihat saja. Dia nggak merasa apa? Kecewa. Karena apa? Yang dia inginkan itu ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pun
Pun demikian, tatkala temannya ya dengan kekayaannya berfoya-foya, kita pengen memberikan nasihat. Wahai saudaraku, ente diberikan nikmat oleh Allah dengan begitu banyak, tapi mbok yo disedekahkan, mbok yo didonasikan ke Durun Nafis misalnya. Jangan kemudian dihabiskan untuk foya-foya, untuk kemaksiatan, untuk mendatangkan maaf ya, acara-acara kemaksiatan, tari-tari perut dan lain sebagainya. Tapi ternyata orang yang dinasehati tidak mau menerima nasihat kita. Kita kecewa enggak kalau seandainya kita tulus? Enggak. Yang penting kita sudah melaksanakan dan kita berharap hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara lain-lain di mana kita akan dijauhkan dari penyakit iri dengki itu apa? Yang ketiga itu adalah ketika seseorang selalu menjaga persatuan dan menjaga apa? Ya, kedamaian, menjaga juga ikatan iman antar sesama kaum muslimin. Makanya kalau seandainya di sini pecah terus, yang sana punya blok A, sini punya blok B, setiap hari selalu bertengkar yani terus, apa yang terjadi? Akan muncul rasa iri, dengki dan permusuhan. Tapi kalau seandainya semuanya saling apa? Bersatu, insya Allah iri itu akan hilang, permusuhan itu juga tidak akan muncul. Pun demikian dengki tidak akan kita jumpai. Lah, inilah diantara 3 amalan kata Rasulullah SAW, la yaghillu fi qalbi mu'minin. Permusuhan, iri, dengki itu tidak akan muncul di hati seorang mukmin. Salah satunya ketika seorang muslim saling memberikan nasihat, saling memberikan peringatan yang tulus murni hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, apa sih keutamaan kita itu saling memberikan nasihat? Para ulama mengatakan saling memberikan nasihat itu merupakan hak saudara kita yang harus ditunaikan. Jadi jangan sok dan jangan sombong. Ya, kalau seandainya kita itu melihat ada kemungkaran, nasihati. Saat saya nggak mampu dengan tangan, ya dengan lesan. Tapi saya nggak kuat, ya Ustaz. Kalau dengan lesan, saya nanti kalah dalil dengan seniornya. Ya sudah, tetap diingkari dengan apa? Dengan hati. Karena ini adalah hak saudara kita yang harus ditunaikan. Maka tatkala kita jumpai saudara kita terkadang minta nasihat, kasih nasihat yang bagus. Karena ini adalah haknya mereka. Maka inilah diantara 5 urgensi dan keutamaan saling memberikan apa? Nasihat. Yang pertama tadi apa? Tugas para Nabi. Yang kedua, dengan nasihat agama ini akan tegak. Berarti kebalikannya, tanpa ada nasihat syariat ini akan runtuh. Yang ketiga, bisa mendatangkan ridha Allah. Yang keempat, akan bisa menghilangkan permusuhan, menghindarkan kita dari iri dan dengki. Dan yang terakhir, yang kelima apa? Menunaikan yakni hak saudara kita. Makanya Nabi SAW bersabda, al hakul muslim alal muslim berapa? Sit. Jadi hak seorang muslim terhadap orang muslim yang lain itu ada berapa? Ada 6. Salah satunya ketika saudaramu meminta nasihat, beri. Karena ini adalah haknya dia yang harus kita berikan. Taib. Yang ketiga sebelum terakhir ya nih jemaah. Yang ketiga adalah tentang hukum memberikan nasihat. Ya, apa hukumnya? Wajib apa sunnah? Sebagian ada yang mengatakan hukumnya wajib. Ada yang mengatakan hukumnya yakni sunnah. Tapi pendapat yang sahih, memberikan nasihat itu ada kalanya sunnah,
dan ada kalanya wajib. Kapan itu sunnah? Kalau seandainya kita memberikan nasihat terhadap perkara-perkara yang memang hukumnya sunnah. Satu contoh, kadang ustadz itu mengingatkan, jangan lupa sholat malam. Sholat malam ini hukumnya apa? Sunnah. Berarti ketika sang ustadz memberikan peringatan, memberikan motivasi, memberikan nasihat agar santri-santrinya itu selalu menjaga sholat sunnah, berarti nasihatnya ini hukumnya sunnah. Tapi terkadang nasihat itu hukumnya apa? Wajib. Kapan itu? Kalau nasihat itu berkaitan dengan perkara-perkara yang memang hukumnya wajib. Wajib dikerjakan maupun wajib ditinggalkan. Ustadz misalnya melihat banyak anak-anak yang gak sholat 5 waktu. Kemudian memberikan peringatan, memberikan nasihat, anak-anakku hati-hati ya, ada neraka yang namanya sakor. Neraka sakor ini diperuntukkan, dipersiapkan untuk siapa? Orang-orang yang tidak sholat. Ya, lah, ketika dia memberikan nasihat agar santri-santrinya itu tidak meninggalkan sholat wajibnya, maka berarti nasihat itu hukumnya apa? Ya, wajib. Sampai di sini paham? Tayyib. Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faktor yang lain. Maaf, ada beberapa sebab yang lain di mana nasihat itu bisa menjadi wajib. Saya ulangi, ada beberapa sebab nasihat itu bisa menjadi hukumnya apa? Wajib. Ada 3 sebab. Supaya nanti kita tidak apa? Meremehkan. Loh Ustaz tadi katanya sunnah. Iya, kalau memang perkara sunnah hukumnya sunnah. Kalau perkara wajib hukumnya wajib. Tapi nasihat itu pasti bisa dikatakan hukumnya wajib karena ada beberapa alasan 3. Ingat-ingat ya. Yang pertama, kalau kita diminta untuk memberikan nasihat. Kalau kita diminta untuk memberikan nasihat, maka hukumnya jadi apa? Wajib. Ustaz tolong dikasih nasihat Ustaz. Ya, kami ini kadang-kadang sering meninggalkan sholat qiyamul lail. Loh Ustaz, qiyamul lail hukumnya apa? Sunnah. Tapi dia diminta untuk memberikan nasihat. Dia diminta untuk ngasih nasihat kepada kami. Ya kayak antum-antum ini loh. Ketika saya secara pribadi diminta untuk memberikan nasihat. Nasihat enggak ini sih? Nasihat. Maka secara hukumnya para ulama mengatakan posisi saya menyampaikan nasihat ini hukumnya apa? Wajib. Kenapa alasannya itu? Karena saya diminta untuk menyampaikan. Saya disuruh untuk memberikan nasihat. Saya disuruh untuk menyampaikan kajian. Ketika ada permintaan untuk memberikan dan menyampaikan nasihat, berarti hukumnya wajib. Yang kedua, ada alasan yang kedua, memberikan nasihat itu hukumnya wajib. Kapan itu? Ya, ketika ada kemungkaran yang dibiarkan oleh orang lain, sedangkan kita mengetahui hukum kemungkaran tersebut, maka hukumnya apa? Kita ngasih nasihat kepada mereka? Wajib. Kapan itu? Ketika kemungkaran dibiarkan. Ya, sedangkan orang yang tahu hukumnya itu kita, maka nggak boleh kemudian saat ini urusannya masing-masing, enggak. Ini menjadi hukumnya wajib kalau seandainya kita tahu ada kemungkaran yang dibiarkan. Ya kayak di mana? Di pondok ini. Ya, pencurian terjadi di mana-mana. Yang mencuri misalnya kok enggak dihukum-hukum. Sedangkan kita tahu mencuri itu perbuatan dosa.
Maka tatkala kita itu ingin memberikan nasihat, itu bukan saja hukumnya sunnah, tapi sudah apa? Wajib. Karena tidak ada yang mengingkarinya. Sedangkan Anda orang satu-satunya yang tahu. Maka kita tidak boleh membiarkan. Bahkan hukumnya wajib. Anda harus memberikan nasihat, harus menyampaikan peringatan. Ini yang kedua, alasan kedua. Alasan yang ketiga menjadi wajib. Kapan itu? Ketika apa? Ya. Ketika ada perkara wajib. Ya. Akan tetapi tidak ada yang melaksanakan. Hanya antum yang tahu hukumnya itu. Maka tatkala ada kewajiban di mana tidak ada yang mengerjakan, sholat 5 waktu wajib enggak? Wajib. Tapi tidak ada yang mengerjakan. Tapi antum tahu hukumnya ini wajib. Maka mau tidak mau Anda harus memberikan peringatan, memberikan nasihat kepadanya. Ya, lah inilah diantara 3 alasan nasihat itu bisa naik tingkat menjadi hukumnya apa? Wajib. Kalau kita diminta untuk ngisi kajian memberikan nasihat, jangan ditolak. Para ulama mengatakan ini hukumnya sudah wajib. Yang kedua, ketika ada kemungkaran dibiarkan, sedangkan kita tahu hukumnya, wajib Anda untuk memberikan peringatan. Yang ketiga, kalau ada kewajiban yang dibiarkan, ditelantarkan, sedangkan Anda tahu ini hukumnya wajib, berarti wajib bagi Anda untuk memperingatkan dan memberikan nasihat kepada orang-orang yang meremehkan kewajiban tersebut. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin yang ketiga. Adapun yang terakhir mengenai adab dalam menyampaikan nasihat. Ini penting. Ya. Jangan kemudian gerusa-gerusu. Di dalam kita menyampaikan nasihat itu ada adab dan etika. Ada sopan santunnya, ada unggah-ungguhnya. Makanya adab dan etika di dalam kita menyampaikan nasihat dibagi menjadi 3. Adab sebelum kita memberikan nasihat. Yang kedua, adab di saat kita sedang menyampaikan nasihat. Dan yang ketiga, adab setelah kita menyampaikan nasihat. Ya, nanti kita akan sampaikan satu persatu. Jadi ada 3. Jadi sebelum, pas kita menyampaikan nasihat, dan setelah kita menyampaikan nasihat. Semuanya adab masing-masing. Yang pertama, adab sebelum kita menyampaikan nasihat. Lah, sebelum kita menyampaikan nasihat ini ada beberapa adab ya nih jamaah. Yang pertama, para ulama mengatakan harus kita klarifikasi terlebih dahulu orang yang mau kita nasihati. Artinya tidak boleh terburu-buru langsung pengen memberikan nasihat. Kita harus klarifikasi. Ustaz, waktu kita sholat jamaah itu ada anak perempuan ini satu di sana itu malah duduk-duduk nggak mau sholat jamaah. Datang langsung mengatakan, hati-hati, kamu akan dimasukkan ke dalam neraka apa? yakni sakor. Ternyata tidak klarifikasi, tidak tabayun. Ternyata dia nggak sholat karena sedang haid. Lah ini juga harus klarifikasi, jangan gerusu, jangan terburu-buru. Ada juga saat kita sholat di masjid ini ya, ada laki-laki di sana masih kuat muda. Ini laki-laki. Kalau perempuan mungkin barangkali ada alasan datang bulan. Ini ada laki-laki. Kita lagi sholat di sini, sholat duhur. Ternyata dia itu sedang duduk-duduk di gapura sana, nggak sholat Ustaz. Datang langsung kemudian dikasih dalil. Ya, kamu tahu nggak? Sholat itu termasuk rukun Islam. Ya, kalau seandainya nggak sholat, kamu itu akan dihukum neraka. Dia nggak tabayun. Ngapunten mas, kulo niki non muslim loh kan. Lah non muslim ya dipaksa ya nggak akan sholat. Lah sebelum kita memberikan nasihat itu harus apa? Klarifikasi, tabayun. Ini adab.
Jangan gerusa-gerusu. Ya, mumpung yani masih darah muda. Pokoknya bondo nekat, yang penting disampaikan, enggak gitu. Harus klarifikasi. Di sini jelas? Jelas. Kemudian adab yang kedua. Masih adab yang pertama tadi. Sebelum apa? Nasihat ya. Yang pertama tadi tidak boleh terburu-buru, harus klarifikasi. Yang kedua, adab yang kedua sebelum kita itu memberikan nasihat itu adalah cari waktu yang tepat. Ya, untuk memberikan nasihat. Pas mungkin kondisi jiwanya ini lagi nyaman. Ya, ingin memberikan nasihat kepada tetangganya yang mungkin barangkali jarang sholat. Tetangganya itu ternyata baru pulang dari sawah, keringetan kemocor kayak gitu. Dia juga belum makan, ya. Dia juga haus. Baru nyampe di depan rumah langsung kemudian dia makan, dinasehati. Kira-kira bisa diterima atau enggak? Enggak. Lah wong lesu. Ya, orang yang lapar dinasehati, kemungkinan besar ya nggak akan masuk. Jadi cari timing yang tepat. Sama juga ada orang yang minum minuman khamr, Ustaz. Ya, kita kan dapat pelajaran kalau minuman khamr itu termasuk haram. Saya lihat di depan itu ada pemuda-pemuda tadi malam, ya, dan insya Allah malam ini juga akan minum minuman keras di situ. Nanti malam saya akan labrak, saya akan berikan nasihat. Kalau seandainya lagi teler, kemudian antum kasih nasihat, masuk enggak? Enggak akan masuk. Jadi tunggu sampai dia apa? Sudah sadar. Makanya ini penting melihat kondisi, situasi, timing yang tepat, waktu yang pas supaya nasihat kita itu insya Allah lebih memberikan manfaat. Ya, kadang orang lagi, saya ingin memberikan nasihat kepada ya saudaraku saat ini, supaya apa? Supaya berkata jujur. Tapi ternyata orangnya ini sedang koma di rumah sakit misalnya. Ya nggak ada manfaatnya, timingnya nggak tepat. Maka oleh karenanya ini adalah adab yang kedua. Setelah yang pertama tabayun, yang kedua apa? Mencari waktu yang pas, timing yang pas. Dan yang ketiga harus tetap mengikhlaskan, hanya mengharap ridha Allah. Ya kayak tadi. Jangan sampai kemudian baru mau menasehati ketika dilihat oleh ustadz. Dia mau memberikan peringatan ketika nanti dapat hadiah. Berarti tidak mengharap ridha Allah, tapi ridhonya siapa? Manusia. Ini adalah 3 adab. Kapan? Sebelum menyampaikan nasihat. Kemudian kita masuk ya jenis yang kedua. Adab-adab di saat kita menyampaikan nasihat. Ada adab-adab juga. Ketika kita sedang menyampaikan nasihat ini ada adab. Ya, supaya kita nanti nggak salah loh ya. Yang pertama, adab di saat kita menyampaikan nasihat itu apa? Para ulama tidak boleh menyampaikan nasihat secara terang-terangan ya di hadapan banyak orang. Ya, hari ini saya pengen menyampaikan nasihat kepada si Muhammad ini misalnya. Tapi di hadapan banyak orang. Muhammad ini paling malas. Ya, gak pernah sholat malam, gak pernah ini, gak pernah ini, gak pernah ini, gak pernah ini. Saya ingin memberikan nasihat kepada kamu, tapi semuanya mendengarkan. Seluruh dunia bisa melihat lewat media ini. Ini bukan nasihat. Ini namanya apa? Mencela, menghina, merendahkan, mencemarkan nama baiknya. Makanya ketika kita sedang menyampaikan nasihat, ya, yang sifatnya khusus jangan menyebut nama. Atau paling tidak kata para ulama, nasihat yang terbaik itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dipanggil. Makanya kadang-kadang di sekolah itu ada guru BK apa BP ya, dipanggil berdua saja.
tadi kok lihat waktu sholat kok ngantuk, ada apa? Enak. Ustaz, saya kepikiran Ustaz. Ya, karena yang tadi malam saya itu nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Enak ngomongnya. Oh, nanti jangan diulangi lagi. Tapi kalau seandainya ngasih nasihat di depan kayak gini, Muhammad, tadi malam atau tadi sholat duhur, sholat asar kok ngantuk terus, ngapain kayak gini? Semuanya akan tahu. Oh, ternyata Muhammad tadi malam gini. Lah, orang itu akan semakin apa? Dia akan semakin benci, dia akan semakin apa? Bermusuhan dengan orang yang memberikan nasihat karena aibnya dibongkar. Lah, ini adalah yang pertama. Adab yang kedua, di saat kita menyampaikan nasihat, ya jamaah dirahmati Allah, itu dengan kata-kata yang lembut, ya, kata-kata yang lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, dalam surat Toha ayat 44, maaf. Ya, ini mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita. Dalam surat Toha ayat 44, Allah bercerita tentang Nabi Musa dan Nabi Harun ketika disuruh oleh Allah memberikan peringatan kepada raja siapa? Raja Fir'aun. Raja Fir'aun muslim apa kafir? Kafir. Tapi perintahnya Allah itu berdua apa? Faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa dan Harun, kalau nanti berdakwah, memberikan nasihat kepada Fir'aun yang bengis, yang kejam seperti itu, yang dia itu kafir durhaka kepada Allah, tapi Allah memberitakan qaulan layyinan, lembutkanlah ucapanmu. Bayangkan. Itu saja kepada orang kafir. Maka ketika kita memberikan nasihat kepada saudara kita orang mukmin dengan keras, kasar apa dengan lembut? Dengan lembut. Ustaz, tadi malam saya itu melanggar Ustaz, saya nggak sholat malam dan lain sebagainya. Wah, ternyata langsung marah, semua nama-nama hewan di kebun binatang keluar. Kamu itu apa? Wah, macam-macam. Semua hewan dikeluarkan dari mulutnya. Kamu tidak beradab, kamu itu hewan ini, hewan itu, hewan dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah, ini bukan adab. Di saat kita mau menyampaikan apa? Nasihat. Jadi cari tadi yang pertama itu apa? Ya, para ulama mengatakan kalau bisa secara sembunyi-sembunyi, berdua lebih enak. Yang kedua harus dengan kata-kata yang lembut. Kalau saja Nabi Musa mendakwai orang kafir dengan lembut, apalagi kita muslim dengan saudara kita sama muslim, itu harus lembut. Yang ketiga di saat kita apa? Menyampaikan nasihat itu dengan kata-kata yang bijak. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat An-Nahl ayat 125, agar kita itu menyampaikan nasihat dengan kalimat yang bijak. Bijak itu artinya apa ya nih jamaah? Bijak itu artinya apa? Kalau lembut kalimatnya itu tidak kasar. Tapi kalau bijak itu kalimatnya sesuai dengan kondisi. Satu contoh misalnya, ya, Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada orang yang melanggar syariat Allah, salah satunya dia harus memberikan makan kepada 60 orang. Tapi dia nggak bisa karena dia orang paling miskin. Coba kita lihat. Ketika disuruh untuk memberikan makan 60 orang miskin, padahal dia orang yang paling miskin. Nabi SAW nggak memaksa. Ini namanya bijak, ini namanya adil. Enggak, pokoknya cari. Kamu harus cari utangan. Gimana caranya? Sanksimu harus membayar 60 orang dan diberikan makan kepada mereka. Itu namanya enggak bijak. Kalau seandainya dia enggak mampu, enggak usah dipaksa. Itu namanya bijak dan adil. Sesuaikan dengan kondisi, sesuaikan dengan kemampuan. Akhirnya apa? Nabi SAW yang mendonasikan. Ya wes, ini tak kasih. Ya, coba kamu bagi-bagi kepada orang-orang
yakni miskin. Ya sama juga, ada anak kecil yang SD kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Ketika misalnya kelas 3 melanggar, terus kemudian diberikan nasihat. Saya pengen memberikan peringatan kepada kamu. Tadi kamu itu kok gak sholat subuh, tak sanksi. Ya, kamu harus menghafalkan misalnya ya 6.000 ayat. Nah untuk anak kelas 3 ya ini susah. Artinya nasihat ini nggak bijak. Atau mungkin barangkali nasihatnya itu benar-benar melanggar syar'i. Ya, misalnya jamaah dirahmati Allah, ada orang yang melanggar atau ada kemungkaran. Muridnya, kamu itu melanggar. Ya, jangan diulangi lagi. Iya, tapi kamu harus hukum. Hukumannya apa? Hukumannya itu hanya pakai celana dalam tok. Ini nggak bisa. Ini namanya peringatan. Ini namanya nasihat yang nggak bijak. Karena ucapan seperti ini mengandung unsur kemaksiatan. Karena akan terbuka auratnya. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah diantara 3 adab. Jadi yang pertama, kalau bisa sembunyi-sembunyi ketika menyampaikan nasihat. Yang kedua dengan kata yang lembut dan tidak kasar. Dan yang ketiga dengan kalimat yang bijak. Yang terakhir, ya, nasihat setelah kita selesai menyampaikannya. Adab dalam bernasihat setelah kita menyampaikan. Artinya kita sudah memberikan nasihat. Maka setelah kita memberikan nasihat ini ada beberapa adab. Saya sebutkan secara global. Yang pertama, ya, jangan ungkit-ungkit kebaikanmu ketika memberikan nasihat. Kita pernah memberikan nasihat, ya, pernah memberikan peringatan kepada Muhammad. Ya, Muhammad, kamu semenjak kecil sekolah di sini, tapi sudah disampaikan dengan 4 mata. Dulu kamu semenjak segini nakal banget. Alhamdulillah. Ya, setelah dewasa dia jadi jenderal, dia jadi Kapolri misalnya. Tapi akhirnya apa? Dia keluar-keluar ke sana kemari. Tahu nggak? Siapa yang menjadikan Muhammad sekarang jadi soleh? Itu saya. Nah, hati-hati. Jangan kita ungkit-ungkit kebaikan kita setelah kita dulu pernah menyampaikan nasihat. Karena sekali lagi nasihat itu hanya kita memohon dan meminta ridha Allah. Yang menjadikan dia semakin soleh itu bukan kita. Yang menjadikan dia berubah itu siapa? Allah. Kita hanya menyampaikan nasihat. Maka jangan ungkit-ungkit kebaikan kita lagi. Kalau seandainya kita mendapati orang-orang yang kita nasihati berubah, alhamdulillah. Yang kedua, para ulama mengatakan, jamaah dirahmati Allah, kita harus simpan rapat-rapat rahasia saudara kita. Kadang-kadang ada orang yang minta nasihat tapi curhat dulu. Saat saya pengen curhat, ya monggo. Setelah curhat panjang lebar kemudian dia minta, saat saya minta nasihat ini, saat gimana Ustaz? Hati-hati, rahasia ini harus tetap dijaga sampai kapanpun. Lah ini adalah nasihat. Ya. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus selalu bersyukur ketika orang yang kita nasihati itu berubah menjadi lebih baik dan tidak boleh ujub. Ya kayak tadi itu, ya, tahu nggak itu Bupati Jombang itu dulu di sini nakal misalnya kayak gitu. Dulu saya yang menasehati. Jangan. Ketika ada perubahan, syukurilah dan jangan merasa ujub. Sedangkan yang terakhir paling akhir, ya, kita harus bersabar dan tidak boleh berkecil hati bila orang yang kita nasihati menolak nasihat kita. Ya, kita sudah memberikan nasihat Ustaz, tapi ya tetap ngeyel terus. Ya sudah, nggak ada masalah. Nggak usah kita berkecil hati, sabar. Yang penting kita sudah menyampaikan apa? Nasihat. Nah, inilah diantara beberapa adab yang jamaah dirahmati Allah yang harus kita jaga. Baik sebelum kita memberikan nasihat, atau di saat kita menyampaikan nasihat,
atau selesai kita menyampaikan nasihat. Gitu ya insya Allah ya. Ya mudah-mudahan yang senior siapapun di saat ada kesempatan untuk memberikan nasihat, baik itu terhadap perkara yang berkaitan dengan ketaatan atau pelanggaran terhadap yakni syariat-syariat Islam, ya jangan lupa dengan adab-adab tadi yang sudah kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga pertemuan yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk membahas adab yang lain, yaitu adab ketika saudara kita itu bersin. Apa adab yang harus kita berikan? Wallahu taala alam bisawab. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.